Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saya doakan semoga kita selalu sehat, diberkahi, dilindungi oleh Allah dan dijadikan oleh Allah orang yang selamat di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada penjelasan kali ini kita akan lanjutkan pada rukun wudhu yang keempat, yaitu membasuh sebagian kepala, di mana yang dinamakan wilayah kepala itu ulama berbeda-beda memberikan batasan. Ada yang mengatakan di depan ubun-ubun dan bagian belakangnya adalah di tengkuk, lalu sampingnya dari rambut pelipis kiri sampai rambut pelipis kanan. Namun saya temukan keterangan yang lebih jelas dan lebih simpel dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', yaitu semua yang ditumbuhi rambut itu namanya kepala. Tentunya bukan rambut pelipis, karena ini sudah termasuk bagian daripada wajah. Jadi dalam mengusap kepala itu air harus sampai pada batas kepala, sehingga kalau misalnya ada rambut yang panjang lalu kita usap bagian ujungnya, atau rambut itu kribo misalnya, lalu ketika kita panjangkan itu keluar dari batas kepala, maka ketika diusap hanya ujungnya saja, tidak sampai tembus ke kulitnya misalnya, itu tidak sah. Makanya yang paling utama mengusap rambut itu adalah di bagian ubun-ubun, karena di sini center ya. Apalagi kalau sudah basahnya sudah banyak, itu kena misalnya sampai ke kulit-kulitnya, itu sudah aman berarti ya. Dan dalam mengusap kepala itu tidak harus diusap dengan tangan, boleh dengan kain, misalnya kita basahi kain handuk lalu kita usapkan kepada kepala, itu boleh. Atau bahkan boleh disiram ya, boleh disiram, tidak apa-apa, meskipun tetap lebih utama diusap, karena ayatnya wamsahu biruusikum, artinya kepala itu diusap bukan disiram. Atau bahkan boleh kita hanya dengan membasahi tangan lalu kita letakkan di atas kepala meskipun tanpa harus menggerak-gerakkan. Lalu rukun yang keenam yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi semua kaki itu harus kena sampai mata kakinya ya. Dan apa yang ada di atas kaki seperti bulu-bulu, seperti kelebihan jari dan sebagainya, itu pokoknya yang masih termasuk dari bagian kaki itu harus dikenai air. Termasuk juga yang harus dikenai air di kaki itu adalah semua belahan-belahan yang ada di kaki, seperti kaki pecah-pecah misalnya, itu harus kena air sampai ke dalamnya. Kecuali kalau misalnya sudah terbelah sampai tembus ke daging, maka itu tidak wajib sampai air ke dalam-dalamnya itu. Nah, yang banyak terjadi di kalangan para petani, para pencari kayu, para orang-orang pekerja kasar itu biasanya kan biasa kaki itu tertusuk duri ya. Nah, kalau duri itu masih sebagian ada di dalam, sebagian ada di luar, maka wajib dicabut durinya, lalu tempat duri itu harus dikenai air. Kalau misalnya durinya sudah masuk, ketembus ke dalam misalnya, dan sudah rapat, kulitnya sudah rapat, maka itu tidak wajib dibasuh. Maksudnya tidak wajib dibasuh sampai ke dalam-dalamnya, tidak harus kita keluarkan dulu durinya maksudnya. Jadi semua yang termasuk bagian luar wajib dikenai air di semua bagian anggota tubuh yang wajib dibasuh di dalam wudhu. Kalau sebelum wudhu selesai kita ragu ada anggota tubuh yang belum terbasuh atau yang belum sempurna basuhannya, maka wajib diulang ya. Wajib diulang. Misalnya ketika kita sudah membasuh kepala lalu kita ingat tuh, di sini kok sepertinya tidak sampai airnya bagian wajah ini. Nah, maka wajib diulang basuhan wajah, lalu setelah itu tangan lagi secara tertib, lalu kepala, lalu kaki ya. Tetapi kalau ragunya itu terjadi setelah kita selesai wudhu, selesai membasuh kedua kaki sempurna, lalu kita ragu apakah tadi membasuh mukanya itu sempurna atau tidak, maka itu tidak apa-apa. Artinya tidak perlu mengulang wudhu ya, kecuali yang diragukan adalah niatnya. Kalau niatnya yang diragukan, maka wajib diulang wudhunya. Lalu rukun yang terakhir yaitu adalah tertib. Dimulai dengan membasuh muka bersamaan dengan niat, dilanjut dengan membasuh kedua tangan sampai siku, lalu sebagian kepala dan kaki. Itu namanya tertib. Nah, kalau misalnya ada orang yang berwudhu dengan cara menyelam, itu ada dua pendapat. Pendapatnya Imam Nawawi mengatakan boleh langsung bisa menyelam, langsung bangun, tidak apa-apa, tidak menunggu atau diam sebentar, sekedar sekiranya kita bisa mentertibkan anggota yang dibasuh, tidak apa-apa. Artinya bisa langsung menyelam, langsung bangun lagi. Yang penting niatnya ketika masih di dalam air. Itu menurut Imam Nawawi yang muhtamad.
Dan menurut Imam Ar-Rafi'i, kita harus diam sebentar di dalam air sekiranya kita bisa mentertibkan ketika membasuh anggota tubuh. Kalau setelah wudhu terbukti ada sesuatu yang menyebabkan air tidak sampai pada kulit, misalnya di sini ada cat, misalnya ada cairan cat yang dapat menyebabkan air tidak sampai pada kulit, maka caranya kita tidak perlu mengulang wudhu lagi. Kita cukup buang catnya, lalu kita siram bagian cat yang tadi tidak terkena najis, lalu setelah itu kita lanjutkan pada kepala secara tertib, lalu kaki. Tidak perlu mengulang dari awal niat lagi, tidak perlu. Dan untuk sahnya wudhu ini tidak perlu kita yakin, cukup zon saja. Zon saja. Zon itu 50% lebih ya. Jadi kalau 50-50 itu 50-50 itu namanya masih syak atau ragu. Nah kalau sudah lebih dari 50% salah satunya ini berarti ini yang dinamakan zon ya. Yang penting lebih dari 50%. Dan itu sah, cukup dalam wudhu, sah ya. Tidak perlu kita yakin dengan cara bercermin, misalnya bercermin sudah sampai enggak ini airnya ke sini, ini diteliti pakai bantuan orang misalnya, tidak perlu ya. Yang penting kita sudah mempunyai prasangka kuat bahwa air sudah sampai pada semua anggota tubuh yang wajib dibasuhi tanpa penghalang, itu sudah cukup. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.